Pemirsa, apakah penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran dapat berujung pidana? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur Rohman. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Zainur, apa saja sebetulnya aturan yang dilanggar ketika Wali Kota Depok membolehkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik? Iya, konsep dasarnya kendaraan dinas itu digunakan untuk kepentingan dinas, bukan untuk kepentingan pribadi. Namun dari sisi aturan memang ada bermacam-macam jenis kendaraan dinas. Ada kendaraan dinas perorangan, ada kendaraan dinas jabatan, ada kendaraan dinas operasional. Nah, di tahun 2005 Permenpan RB waktu itu mengeluarkan surat edaran atau peraturan menteri yang melarang penggunaan kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi. Tetapi kemudian sayangnya peraturan tersebut dicabut di tahun 2022. Nah, saat ini ada kementerian lembaga daerah yang melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik, ada juga yang membolehkan, ada juga yang tidak mengambil sikap. Mengapa demikian? Karena secara terpusat tidak ada satu ketentuan yang secara jelas memberikan petunjuk apakah menggunakan kendaraan dinas itu diperbolehkan atau tidak untuk kepentingan pribadi. Sehingga menurut saya saat ini terjadi kebingungan. Ada kepala daerah yang membolehkan dengan alasan untuk sebagai bentuk reward penghargaan. Tetapi menurut saya juga alasan tersebut tidak tepat. Mengapa? Karena reward itu juga sudah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada reward misalnya penggunaan kendaraan dinas sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dari para ASN. Tetapi juga kalau misalnya dikatakan dilarang sepenuhnya, itu juga aturannya tidak jelas. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah harusnya persoalan seperti ini dibicarakan sebelum Lebaran. Dibuat satu peraturan yang terpusat di tingkat pemerintah pusat dan peraturan tersebut jelas, clear, tidak ambigu, tidak menimbulkan multitafsir. Apakah boleh ataukah dilarang? Kalau dilarang, maka akan ada konsekuensinya, yaitu apa? Telah terjadinya pelanggaran disiplin sehingga yang melakukan pelanggaran harus dijatuhi hukuman disiplin sebagai pegawai negeri sipil. Tidak seperti sekarang, komentarnya baru dibahas ketika Lebaran sudah lewat, Mbak. Baik, Mas Zainur, yang kami ketahui itu sebetulnya ada surat edaran Menpan RB nomor 12 tahun 2022. Kemudian ada surat edaran Ketua KPK juga nomor 7 tahun 2025 yang tegas melarang penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Apakah dengan kedua surat edaran itu saja tidak cukup menjadi payung hukum yang kuat? Harusnya bentuknya bukan surat edaran. Di dalam surat edaran KPK pun itu bentuknya imbauan. Kalau orang diimbau bisa patuh, bisa kemudian menolak untuk patuh. Tidak ada konsekuensi hukum kalau bentuknya adalah surat edaran. Berbeda kalau bentuknya adalah peraturan. KPK sebaiknya mengeluarkan perkom, peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Demikian juga Kementerian Pan RB atau saran saya tingkatkan dalam bentuk misalnya Perpres, peraturan presiden, larangan penggunaan kendaraan pribadi untuk kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Maka kalau larangan itu dikeluarkan oleh KPK dan dikeluarkan oleh presiden, maka setiap bentuk pelanggaran terhadap larangan tersebut punya konsekuensi hukum. Apa konsekuensi hukumnya? Yaitu adanya bentuk pelanggaran terhadap disiplin ASN yang akan diberikan sanksi. Dalam bentuk apa? Sanksi sesuai tingkatan pelanggaran yang telah terjadi. Apakah yaitu sanksi ringan atau sanksi sedang atau sanksi berat. Kalau sekarang bentuknya adalah surat edaran, ya surat edaran tersebut dari sisi hukum memang konsekuensi hukumnya sangat tidak ringan, tidak jelas gitu ya, karena ringan gitu. Sehingga menurut saya ini pemerintah termasuk KPK tidak cukup antisipatif di dalam mengantisipasi persoalan yang sebenarnya persoalan ini, Mbak, setiap tahun kan terjadi. Setiap tahun ada penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Tetapi mengapa peraturan yang digunakan oleh pemerintah itu tidak tepat atau bahkan sangat sumir, sangat lemah. Sehingga ke depan ya harusnya pemerintah mengambil sikap yang tegas, yang jelas.
Ya, saran Oke. saya adalah memang kendaraan dinas itu hanya digunakan untuk kepentingan dinas. Buat Hmm, peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, buat baik. peraturan presiden atau setidak-tidaknya paling minim adalah peraturan Menteri Pan RB untuk melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, Mbak. Oke. Kalau begitu, Mas Zainur, ketika muncul pertanyaan apakah sebetulnya ada potensi korupsi ketika ASN menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi seperti mudik? Ya, dengan peraturan yang saat ini ada, yaitu misalnya surat-surat edaran tadi, saya melihat potensi itu baru di level pelanggaran disiplin ASN. Ya, berbeda kalau misalnya ada ASN yang kemudian menyewakan kendaraan dinas tersebut atau meminjamkan kepada pihak lain, apalagi menggadekan dan menjual, itu sudah tindak pidana korupsi. Tapi kalau hanya menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi seperti mudik, saya melihat itu levelnya merupakan potensi bentuk pelanggaran disiplin ASN yang harus diberikan sanksi. Siapa yang memberikan sanksi? Yaitu pejabat pembina kepegawaian di masing-masing kementerian, lembaga atau daerah. Mereka lah yang harus memproses bentuk pelanggaran disiplin ASN tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan dijatuhkan sanksi agar ke depan tidak terulang lagi. Sehingga karena memang ini hanya bentuk surat edaran dan juga peraturannya bersifat umum gitu ya. Saya tidak melihat adanya bentuk tindak pidana korupsi di sana. Tetapi meskipun saya belum melihat ini sebagai bentuk tindak pidana korupsi, ini merupakan perbuatan koruptif. Bukan Hmm, merupakan pidana, tetapi perbuatan koruptif. Apa itu perbuatan koruptif? Mungkin dari sisi pidana belum terpenuhi unsur deliknya, tetapi itu merupakan satu bentuk tindakan yang tidak pantas, tidak layak, yang menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik, juga menyalahi kode etik dan disiplin di ASN, sehingga seharusnya itu juga tetap diproses dari sisi disiplin, penegakan ya, disiplin, yang itu juga bisa berujung kepada pemberian sanksi. Nah, sekali lagi memang ini masih berada pada ranah abu-abu karena ya. ketidaktegasan sikap dari pemerintah pusat. Ada daerah yang memang mengizinkan, saya baca ada beberapa kabupaten kota yang mengizinkan. Ada kementerian yang melarang, tetapi ada kementerian yang mengambil sikap diam. Ini Ya, menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Prinsip oke. dasarnya kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang menjadi Baik, masalah adalah oke. bentuk aturan yang melarang itu tidak ada atau tidak jelas atau tidak kuat. Itu yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah ke depan, Mbak. Ya, oke. Terakhir, Mas Zainur, misalnya dalam kasus yang Wali Kota Depok ini kita lihat yang memberikan teguran itu adalah Gubernur Jawa Barat langsung ya, Deddy Mulyadi. Nah, kalaupun harus ada aturan yang lebih kuat di atasnya selain surat edaran, itu harus dikeluarkan oleh siapa? Oleh pemerintah provinsi masing-masing, oleh Kementerian Dalam Negeri, atau siapa sebetulnya institusi yang harus mengeluarkan aturan yang lebih kuat itu? Yang paling tepat menurut kami levelnya adalah misalnya dengan menggunakan perpres, peraturan presiden. Tetapi kalau misalnya itu membutuhkan proses yang lebih sulit, maka minimal adalah peraturan Menteri Pan RB. Itu melingkupi semua kementerian, lembaga, daerah. Kalau Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang lain tidak terikat. Sedangkan ASN itu meliputi kementerian, lembaga, dan daerah, juga BUMN dan BUMD. Ada di sana juga kendaraan-kendaraan dinas yang dimiliki oleh BUMN dan BUMD. Sehingga seharusnya memang ke depan ya, biar tidak ada dispute di antara para menteri dan kepala daerah, harusnya ini diselesaikan menggunakan peraturan presiden. Itu yang pertama. Yang kedua adalah KPK membuat peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau itu bentuknya PUKOM, maka saya percaya para ASN akan lebih menghargai, mungkin akan lebih patuh, akan lebih takut gitu ya. Kemudian mereka tingkat kepatuhannya diharapkan akan lebih tinggi. Nah, untuk yang sudah lewat, maka bentuknya menurut saya tetap harus diberikan teguran kepada para pejabat yang membolehkan. Apa dasarnya membolehkan gitu ya? Kalau yang melarang dasarnya menurut saya ada gitu ya, yaitu aturan-aturan dasar asas umum Ya. pemerintahan yang baik tentang pengelolaan barang milik negara. Tapi kalau yang membolehkan, apa dasar hukumnya membolehkan? Sehingga bagi para pejabat di tingkat kabupaten kota yang membolehkan, saya pikir
para gubernur perlu untuk memberikan teguran, memberikan pembinaan gitu ya, maupun misalnya kementerian atau lembaga yang lain juga perlu diberikan teguran misalnya oleh Kemenpan RB atau oleh pejabat lain misalnya di KSP atau di Setkap gitu ya, sehingga apa? Sehingga ke depan tidak terulang lagi. Sekali lagi Baik. kita akan lihat apakah 2026 diskusi ini, perdebatan ini akan terulang lagi atau pemerintah mengambil pelajaran, Mbak. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.